senang ya adik-adik bisa jumpa lagi dengan ibadah sekolah minggu. Masih ingat sama tante-tante, kakak-kakak guru sekolah minggunya? Baiklah, nama saya Tante Rosa. Dan sebelah kanan saya, halo, ini Kak Indah. Halo, bersama Inang Pika. Halo, bersama Kak Nova. baiklah adik-adik semuanya senang ya, siap untuk beribadah. Kita akan mulai ibadah kita bersaat teduh. Amin, kita bernyanyi Bapa Engkau baik. Dalam posisi berdoa, lipat tanganmu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik bagi hidup kami. Di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, kami percaya kuasa Tuhan ada bersama kami. Tuhan boleh memimpin kami di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan berkati seluruhnya anak-anak Tuhan yang pada saat ini beribadah di rumahnya masing-masing. Engkau senantiasa memberikan sukacita di dalam hidup mereka, supaya anak-anak Tuhan dapat lebih bersukacita untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup mereka. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Hadirlah Engkau di hati kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan gerak dan lagu oleh seluruh tubuh kita. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Ku daki-daki gunung yang tinggi. Di
anak-anak kami sekalian yang berada di rumah. Inang lihat masih semangat untuk bernyanyi. Inang lihat dari sini masih ada yang berdiri. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Anak Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan duduk rapi, pi. Nah, kita duduk semuanya, ambil Alkitabnya, ya. Jangan lupa Alkitabnya harus disediakan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan tinggi di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan lewat ibadah kami. Kami telah bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, secara khusus anak-anak kami yang boleh tetap setia mengikuti ibadah ini. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan, berkati mata hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh tetap setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati agar setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat tersampai dengan bahasa yang sangat sederhana, agar anak-anak kami boleh dapat lebih mantap untuk memahaminya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak kami yang di rumah, sekarang kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Alkitab dari Kejadian 8, ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-13. Inang akan bacakan untuk kita semua. Tetapi anak-anak Inang semua harus tetap fokus kepada Alkitabnya, mengikuti apa yang Inang bacakan, perhatikan tanda titik bacanya supaya tersampai apa sih tujuan daripada firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Nah, ayat 8 demikian firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Sebelum Inang bercerita lebih jauh, Inang mau mengingatkan lagi kepada anak-anak kami bahwa firman Tuhan pada minggu yang lalu Inang Fikar sudah menceritakan bagaimana terjadinya air bah. Lalu siapa yang Tuhan pilih, yang Tuhan beri kasih karunia untuk membuat suatu bahtera? Tentu anak-anak kami masih ingat bahwa seseorang itu adalah yang bernama Nabi Nuh. Dan saat ini tema kita adalah air bah surut. Jika minggu yang lalu firman Tuhan bercerita Nabi Nuh dan air bah, maka sekarang kita akan ada di topik air bah surut. Nah, di sini ada contoh Inang buat.
Di sini ada, coba perhatikan anak-anak kami semua. Ini salah satu contoh bahtera Nuh. Ya, ini bahtera Nuh. Seperti ini contohnya ya anak-anak ya. Di mana Nuh mendengarkan suara Tuhan sehingga dia boleh membuat suatu bahtera Nuh. Lalu kemudian setelah bahtera itu selesai, Tuhan berkata kepada Nuh, bawalah 3 anakmu serta menantumu juga. Bawa juga istrimu. Selain itu, apakah masih ada lagi anak-anak yang dibawa Nuh masuk ke dalam bahteranya? Iya, betul, ada anak-anak, yaitu bawa juga setiap jenis hewan sepasang untuk dibawa masuk serta ke dalam bahtera. Segala binatang melata, segala burung yang berterbangan, bahkan ikan-ikan yang di laut. Lalu Nuh memasukkan itu semua. Tetapi apa yang terjadi anak-anak kami? Seketika Nuh melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, lalu hujan turun. Ya, seperti lagu kita kemarin, lalu hujan turunlah, hujan berkat turunlah. Anak-anak kami sekalian, berapa lama hujan itu menghujani bumi kita? Sehari, 2 hari, 3 hari? Tidak. Ada 40 hari, 40 malam. Hujannya sangat deras. Lalu terjadilah seperti apa yang dikatakan Tuhan, bahwa akan adanya air bah. Air bah itu sangat besar. Dan di sini ada inang satu gambar lagi anak-anak, coba perhatikan. Ini tadi ada bahtera Nuh, dan di sini ada air yang sudah sangat tinggi. Bahkan gunung-gunung pun sudah tertutup. Hujan turun selama 40 hari 40 malam anak-anak. Dapat kita bayangkan, sehari saja hujan di kota Batam ini kita sudah merepet. Dari pagi sampai malam hujan terus. Lalu bagaimana dengan Nuh yang 40 hari 40 malam? Dia tidak bersungut-sungut loh nak. Tetapi dia anak ataupun seorang yang setia kepada Tuhan. Dia boleh tetap berdoa. Walaupun di dalam bahtera tadi sudah ada berbagai jenis binatang. Ada binatang yang buas. Coba kamu bayangkan kalau kamu ada di dalam satu tempat, ternyata di tempat itu ada binatang buasnya. Takut nggak? Kalau Inang sih takut loh ya. Ada harimaunya, ada ular. Inang ngeri. Tapi karena Nuh adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, dan atas suruhan Tuhanlah dia membawa segala binatang itu masuk ke dalam bahtera, dia tidak merasa takut. Dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menjagai, bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi. Nah, anak-anak kami sekalian, setelah 40 hari 40 malam hujan, dan 150 hari lamanya Nuh beserta keluarganya ada di dalam bahtera itu. Lalu kemudian bahtera itu terdampar, bersandar di suatu pegunungan. Artinya apa? Air sudah mulai surut. Tetapi bukan lantas Nuh langsung keluar dari bahteranya. Tidak. Kalau kita baca Kejadian 8 tadi, mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22, semua di sana jelas diceritakan. Tetapi karena firman Tuhan diambil dari kita mulai dari ayat 13, Inang akan bercerita secara singkat saja bagaimana caranya mereka untuk keluar dari bahtera. Yang pertama sekali, Tuhan melepaskan burung. Ayo, burung apa namanya? Burung gagak. Tetapi ketika Nuh melepaskan burung gagak itu,
burung gagak itu kembali lagi kepada Nuh. Dia tidak mendapatkan tumpuan kakinya. Lalu setelah itu Nuh juga melepaskan seekor burung merpati. Nah, ini dia ya, burung merpatinya sangat cantik ya anak-anak ya. Ya, Nuh melepaskan seekor merpati. Kok seorang sih? Orang kali anak ya. Seekor merpati. Tetapi apa yang terjadi nak? Merpati itu kembali lagi kepada Nuh. Artinya Nuh tahu bahwa air itu masih belum kering. Dengan tekun Nabi Nuh berdoa di dalam bahteranya bersama dengan keluarganya. Dia menunggu sampai 7 hari. Kemudian dia melepaskan lagi burung merpati tadi. Pada sore hari burung merpati itu pulang dengan membawa sehelai daun apa tadi dikatakan? Daun zaitun di paruhnya. Nah, Nuh berkata bahwa air sudah mulai semakin surut. Tetapi dia belum keluar loh nak. Dia masih menunggu aba-aba dari Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan kepintarannya sendiri. Dia mau mendengar suara Tuhan. Lalu 7 hari kemudian ini tadi ya contohnya burung merpati yang membawa sehelai daun zaitun di paruhnya. Setelah 7 hari kemudian kembali Nuh melepaskan merpatinya. Nuh menunggu setelah dilepaskannya. Kenapa ya merpati itu belum balik? Ternyata ada sukacita besar yang Tuhan berikan. Ternyata burung merpati itu tidak kembali lagi ke dalam bahtera. Karena apa? Di daratan air sudah kering. Merpati itu tadi sudah mendapatkan tumpuan kakinya. Nah, Nuh berpikir burung merpati saya tidak kembali lagi. Berarti dia sudah mendapatkan tumpuan kakinya di daratan. Nuh langsung keluar dari bahteranya? Tidak. Dia masih boleh tetap setia, berdoa, menunggu arahan dari Tuhan, menunggu aba-aba dari Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, keluarlah dari bahteramu, bawalah istrimu, bawalah ketiga anakmu, serta ketiga menantumu. Tidak lupa juga Tuhan berkata, bawa juga seluruh binatang-binatang yang dibawa serta. Lalu kemudian Nuh melakukan itu. Dia membawa keluar anak dan istrinya, menantunya, bahkan semua binatang-binatang itu Nuh keluarkan dari bahtera. Supaya apa? Supaya kata Tuhan, supaya semuanya boleh berkembang biak dan bertambah banyak. Itulah firman Tuhan. Dan sukacita yang luar biasa didapat oleh Nuh. Mereka melakukan suatu persembahan. Mereka mendirikan sebuah mesbah karena sukacita mereka yang sungguh luar biasa. Mereka mendirikan suatu mesbah dan mempersembahkan korban syukur. Dan korban syukur itu tersampai kepada Tuhan. Lalu Tuhan melihat bahwa Nuh boleh tetap setia. Bahwa Nuh boleh dengan tetap setia menunggu dan sabar menunggu. Lalu rasa syukur mereka itu dilihat oleh Tuhan. Maka di sini ada pelangi. Ada pelangi. Artinya apa? Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa sebesar apapun perbuatan jahat manusia, Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah. Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah. Nah, seperti pelangi ini, dan kita tahu ada lagunya nak. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, ya selengkapnya ya.
Inang kurang pintar menyanyikannya. Nanti nyanyikan di rumah ya nak ya. Pelangi itu juga adalah ciptaan Tuhan. Lalu anak-anak, apa yang boleh kita ambil hikmah dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama tadi kita dapat meneladani Nuh, bahwa Nuh adalah seorang yang taat, seorang yang dengaran. Kemudian yang kedua, kita tengok tadi burung yang dilepaskan oleh Nabi Nuh, dia boleh tetap setia. Kita boleh ambil satu contoh dari burung merpati itu tadi. Burung saja bisa Tuhan pakai sebagai alat. Lalu bagaimana dengan anak-anak kami sekalian? Apakah mau Tuhan pakai sebagai alat, sebagai saksi untuk menyatakan keselamatan? Mau? Anak-anak kami semua mau? Inang mau dong. Inang mau Tuhan pakai. Guru-guru sekolah minggu yang lain semua pasti mau. Makanya mereka boleh tetap setia untuk boleh datang melayani. Demikian juga anak-anak kami semuanya harus bisa mencontoh. Hal kecil saja harus bisa kita jadikan pelajaran. Burung saja boleh Tuhan pakai, apalagi kita manusia, anak-anak Tuhan. Lalu yang ketiga apa anak-anak? Burung pertama dilepaskan 7 hari, rupanya air belum surut. 7 hari lagi, air belum surut. 7 hari lagi, airnya belum surut juga. Apa yang boleh kita ambil hikmahnya? Anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang sabar, harus mau dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyatakan janji keselamatan. Apalagi pada saat ini jelas-jelas kita tahu bahwa seluruh negeri kita, negara kita Indonesia, kota kita Kota Batam masih di saat-saat masa pandemi COVID-19. Kalau tidak salah, Inang mengingatnya itu sudah boleh terjadi sejak bulan Maret hingga sampai pada saat ini. Sudah lebih dari 6 bulan. Pada saat COVID-19 terjadi pada bulan Maret, kita mendengar bahwa itu hanya sementara dan sekolah semua diliburkan. Kemudian tiba-tiba ada pengumuman, kita masuk the new normal. Oh, berarti sekolah akan bisa masuk nih. Ternyata sampai ke sini masih berkelanjutan. Nah, kita harus bisa seperti Nabi Nuh tadi. Kita harus menjadi seorang yang sabar, setia berdoa memohon kepada Tuhan. Kalaupun kita sampai saat ini masih di dalam zona merah atau di masa pandemi COVID-19, kita percaya ini semua akan berlalu. Seperti halnya air bah tadi surut. Demikianlah yang dapat kita teladani dari Nabi Nuh, kesabarannya, burung merpati, semuanya harus bisa kita teladani dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa atas seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, Tuhanlah yang berkuasa. Nah, sampai demikian firman Tuhan anak-anak, yang boleh menulis sebagai bukti tanda ibadahnya, boleh ditulis di dalam buku ibadahnya ya nak ya, bahwa anak sekolah minggu itu harus menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran firman Tuhan, anak yang sabar, dan anak sekolah minggu harus bisa menjadikan dirinya sebagai alat yang Tuhan pakai sebagai bukti janji keselamatan. Oke, sampai demikian firman Tuhan. Sebelumnya Inang mau ingatkan, anak-anak sekolah minggu kami nanti diisi absennya di bawah ya. Dari sektor D siapa, sektor A siapa, ditulis ya namanya di bawah ya nak ya. Oke, sampai demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini.
yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi ini, bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segala apapun, termasuk terhadap kami anak-anak-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini tentang kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh tetap setia dan bersabar, dan kami boleh Tuhan pakai sebagai alat untuk menyatakan janji keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian lagi, Mata Tuhan Melihat. Kami, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Ayat persembahan yang mengantarkan kita diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14, demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita kumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami, kiranya Tuhan berkati untuk memperluas kerajaan Tuhan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami juga Tuhan mau berserah diri untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu yang boleh tetap setia di dalam pelayanan kami. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Engkau Tuhan yang mengutus kami, maka Engkau juga Tuhan yang mengurus kami, agar semua pelayanan kami dapat berjalan dengan baik dan dapat menyukakan hati Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat kami bawa pulang sebagai buah tangan kami, yang dapat kami jadikan sebagai landasan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh tetap melalui hari-hari kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
depan. Dadah.